Wisdom. Saya bersyukur telah memasuki wilayah riset, wilayah penelitian, di mana prinsipnya penelitian itu adalah mencoba mengungkap ciptaan-ciptaan Allah di dalam memahami bagaimana Allah itu menciptakan suatu makhluk atau suatu benda dalam kompleksitas terhadap hubungan lingkungan dan sebagainya. Jadi dari situ saya berprinsip, dan ini sudah saya sebarkan kepada mahasiswa, bahwa kalau kita menjadi periset itu berarti kita tanda petik membantu Allah untuk menyampaikan ciptaan-ciptaannya kepada manusia yang lain. Jadi setiap kita riset, ya entah itu flu burung yang menular dari unggas ke manusia, entah itu COVID yang menular dari kelelawar ke manusia dan sebagainya, itu adalah suatu rahasia-rahasia alam, rahasia-rahasia Tuhan, rahasia-rahasia Allah yang memang menjadi bagian dari kompleksitas. Jadi saya sering kepada staf saya di PNF, di Profesor Nidom Foundation, saya sampaikan, masukilah dunia riset dengan niat ibadah. Insya Allah masalah rezeki, masalah bagaimana imbalan dari suatu riset, insya Allah sudah difikirkan oleh Allah, sudah disiapkan oleh Allah, karena kita membantu mengungkap ciptaan itu. Jadi saya rasa itu. Jadi semua tidak ada yang tidak bisa kita kaji. Bahwa tidak ada yang negatif, tidak ada yang semua positif. Semua ada yang negatif dan semua ada yang positif. Jadi saat muncul penyakit yang misalkan pandemik, misalkan ini, pasti ada hal positifnya. Hal negatifnya memang akan mempunyai risiko pada manusia. Tetapi ada positifnya. Nah itulah yang kita cari di dalam celah-celah. Saya melihatnya begini, Tuhan itu menciptakan sesuatu itu pasti ada manfaatnya. Pasti ditujukan kepada kemaslahatan untuk manusia. Tetapi kita belum tentu paham dalam waktu yang segera. Katakanlah kita berbicara babi. Babi memang dalam syar'i haram. Kita tidak boleh makan. Tetapi bukan berarti babi itu berkaitan dengan manusia. Tapi di sisi lain, hati-hati. Kenapa Tuhan hanya melarang makan babi? Tapi melarangnya tidak 100%. Kalau tidak ada makanan, boleh dimakan. Klausulnya begitu. Karena di dunia ini sekarang sudah ditembungkan loncatan gen secara genetik dari apa yang kita makan ke dalam tubuh kita. Kalau kita makan babi terus-menerus, maka memungkinkan resiko itu terjadi loncatan gen sifat babi meloncat bergabung dengan DNA kita. Nah, kita tahu bahwa karakter-karakter babi itu sangat negatif di antara hewan-hewan yang ada. Jadi oleh karena itu, ada unsur positifnya, tapi ada unsur negatifnya. Kita sebagai manusia kan harus bisa memilih mana risiko yang terkecil buat kehidupan kita maupun lingkungan. Saya sampaikan bahwa terutama kepada generasi muda, pendidikan itu penting karena di sana akan diajarkan kejujuran, diajarkan peningkatan sumber daya. Jadi itu saja di pendidikan itu saja kita sudah melakukan ibadah kepada Tuhan. Bahwa kita ini ciptaan Tuhan. Dengan lahir dibawahkan keadaan seperti itu. Maka kewajiban kita, kewajiban orang tua, kewajiban anak yang dilahirkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya. Suatu kaum tidak akan berubah tanpa kaum itu berubah sendiri. Dan perubahan itu harus melalui pendidikan. Sebuah riset itu sangat membutuhkan SDM yang unggul. SDM yang unggul itu harus dengan melalui riset. Nah dari sini perlu kita pikirkan bersama. Bukan menjadi tanggung jawab pemerintah saja, bukan menjadi tanggung jawab lingkungan saja, tapi tanggung jawab semua untuk meningkatkan generasi muda menjadi suatu insan yang bisa memberikan sumbangsi kepada negara, kepada dunia dan sebagainya. Setiap orang punya kebermanfaatan sendiri-sendiri. Saya Khairul Anwar Nidom, saya aktif di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga. Saya sejak 2017 bersama teman-teman mendirikan Profesor Nidom Foundation atau PNF untuk Citygate FM. Wisdom.